Nah, sekarang saatnya live demo. Oke, live demo. Saya ganti screen dulu. Mas Kiki ini ada yang nanya ke saya, dia sudah daftar tapi tidak dapat link. Itu kita publish di mana ya linknya? Link untuk webinar hari ini. Udah saya publish juga di FB-nya SQL Server Indonesia. Oh oke, udah dipublish di FB SQL Indonesia ya. Ya, nanti diklik aja linknya, tinggal masuk aja. Oke. Oke, untuk live demo saya coba pindah dulu. Nah, contohnya seperti ini. Jadi saya punya laporan. Saya punya laporan seperti ini. Nah, jadi pada saat kita mendesain data mart atau data warehouse tadi, dari laporan ini kita coba analisa. Oke, ternyata di laporan ini kita ingin menganalisa sales amount, lalu market demand, dan juga supply. Lalu juga ada top 10 customer. Nah, ini dianalisa berdasarkan apa? Oh, ternyata ada berdasarkan tahun. Kemudian tipe suppliernya, nama-nama suppliernya, kategori dari suppliernya itu sendiri. Lalu ada SBU, name, dan area. Nah, maka parameter-parameter inilah yang akan kita gunakan dia sebagai dimensi. Oke. Nah, jika kita melihat ke data OLTP, Oke. Nah, di sini kita punya satu tabel namanya gas demo ya. Satu database, namanya gas demo. Di sini ada informasi-informasi seperti master customer, master SBU, master supplier, master wilayah. Kemudian ada transaksi pembelian dan penjualan. Kemudian kita sekarang ingin membangun data warehouse-nya. Kebetulan saya menggunakan instance yang sama, tapi kalau kita bicara data warehouse nantinya secara rekomendasi adalah menggunakan database yang terpisah dari OLTP. Nah, ini contohnya kalau misalnya saya ingin mendesain data warehouse on-prem ya. Jadi saya kasih nama dulu, misalkan dia adalah gas data warehouse. Nah, rekomendasinya adalah yang pertama, pada database on-prem, ini kita pisahkan fact table, dimension table, dan log table ke dalam direktori yang berbeda. Atau kalau kita bicara SQL Server, maka kita harus buat beberapa file group. Jadi data utamanya adalah yang primary. Jadi primary ini mungkin kita simpan untuk data-data yang referensi ya, yang bukan berupa dimensi. Misalkan contohnya adalah nilai tukar mata uang asing. Nah, biasanya kita tabel-tabel referensi itu kita simpan ke dalam primary. Nah, kemudian nanti kita perlu bikin yang namanya file group berbeda. Jadi di sini defaultnya adalah primary, kalau kita bicara SQL Server. Di sini kita perlu tambahkan dua file group. Jadi untuk dimension table dan fact table-nya. Lalu kita balik lagi ke general. Nah, di general,
di sini defaultnya dia sudah ada primary key dan log. Nah, best practice adalah primary dan log ini kita simpan ke dalam direktori yang berbeda. Kebetulan saya hanya memiliki satu direktori sehingga masih ke C, tapi rekomendasinya adalah ini dipisahkan dalam direktori yang berbeda. Atau kalau kita bicara LUN, nanti disimpan dalam LUN yang berbeda. Jadi setelah kita tambahkan dua file group tadi, dim dan fact, di sini kita tambahkan logical datanya. Jadi misalkan saya bilang guess dwh dim. Kemudian kita menggunakan file group yang dim tadi. Lalu di sini nanti kita atur lagi dia disimpan di direktori mana. Yang berikutnya adalah kita tambahkan lagi guess dwh fact menggunakan file group fact. Lalu kita atur lagi dia disimpan ke direktori mana. Sehingga nanti 4 file ini disimpan ke dalam LUN ataupun direktori yang berbeda. Setelah kita tambahkan, lalu kita oke. Nah, maka akan muncul guess dwh seperti ini. Belum ada tabelnya. Nah, kemudian jika kita lihat, misalnya saya punya master customer, di sini ada custom ID-nya, name-nya, kategori, dan rate. Nah, dari laporan yang tadi kita analisa, oh dia ingin melihat, menganalisa market demand dari customer berdasarkan customer kategori apa. Nah, maka di sini kita harus siapkan modelingnya. Jadi seperti ini. Setelah kita create case DWH-nya tadi, nah di sini kita create. Jadi untuk informasi-informasi yang kita butuhkan tetap kita masukkan ke dalam dim customer. Seperti tadi adalah customer business key-nya atau customer ID. Ini tetap kita simpan ke dalam dimensi customer. Lalu customer name. Lalu kategori, karena kategori dipakai untuk analisa dari laporan tadi. Nah, untuk rate saya tidak ambil karena ternyata rate itu tidak dipakai. Rate itu mungkin dipakai dalam transaksional, tetapi sebagai analisa itu tidak dipakai, maka kita tidak perlu ambil. Kemudian kita set customer key-nya ini sebagai primary key. Nah, seperti tadi, customer key atau surrogate key tadi, kita set dia tipe datanya sebagai integer, lalu dia auto number. Kalau di SQL Server, auto number itu adalah identity 1,1 seperti ini, dan not null. Oke, sekarang kita modeling dulu si dim customer-nya. Selesai. Sehingga kalau misalkan di gas DWH ini saya refresh, nah di sini ada terbentuk dim customer, informasinya seperti ini. Jadi primary key-nya adalah si customer key, kemudian kita ambil customer ID-nya, business key-nya, atau kalau di rekomendasi tadi adalah kita rubah dia menjadi customer alternate key, itu juga boleh. Kemudian customer name dan kategori. Oke, kemudian yang berikutnya tadi di laporan tadi juga kita butuh informasi SBU dan supplier. Nah, jika kita lihat, jika kita lihat SBU ini terdiri dari SBU ID dan SBU name. Kemudian di sini ada juga master wilayah. Master wilayah. Nah, ternyata master wilayah dengan master SBU ini memiliki relasi. Di mana di master wilayah ini dia memiliki foreign key ke si master SBU. Nah, oleh karena kita menggunakan metode star schema tadi, maka kita bisa gabungkan
kedua tabel ini menjadi satu dimensi. Jadi modeling yang saya lakukan adalah untuk yang supplier, jadi dia sudah memiliki supplier ID, name, dan type. Lalu kita bangun juga surrogate key-nya menjadi auto number. Ini saya execute juga untuk tim supplier. Lalu, nah ini yang di wilayah. Jadi karena ternyata dia memiliki relasi, dan kita ingin menggunakan star schema, bukannya snowflake, jadi kita bisa gabungkan dia menjadi satu dimensi. Kita lihat mana yang paling rendah. Ternyata kalau kita lihat, ya karena wilayah ini memiliki foreign key ke SBU, berarti yang paling detail adalah si wilayah ini. Maka dimensi wilayah yang kita promote sebagai dimensi. Jadi kita tambahkan surrogate key-nya, yaitu wilayah key, integer identity atau number. Lalu kita ambil wilayah business key-nya, wilayah ID, name-nya, lalu SBU juga kita ambil, SBU ID dan SBU name-nya. Ini kita juga modeling. Lalu yang berikutnya untuk periode. Periode biasanya di tabel transaksional tidak tersimpan dimensi informasi mengenai periode. Jadi periode itu bisa kita ambil dari tabel transaksi. Atau mungkin kalau ada tanggal-tanggal tertentu, misalkan tanggal libur. Nah itu biasanya kalau di manufaktur ya. Kalau mungkin di perusahaan manufaktur, dia menyimpan informasi tanggal libur, atau mungkin tanggal-tanggal fiscal year, yang berbeda dengan kalender. Nah, biasanya di situ disimpan tabel transaksi, tabel master tanggal. Tapi kalau misalnya kita bicara mungkin penjualan, biasanya di situ tidak ada master tanggal tertentu. Nah, di sini kita bisa create satu dimensi period. Saya kasih nama dia period key, integer, jadi bukan auto number seperti yang tadi direkomendasikan. Untuk periode ini adalah period key-nya tidak menggunakan number, auto number, tapi merupakan gabungan dari tahun, bulan, dan tanggal. Kemudian untuk kolom-kolom berikutnya ini saya pakai calculate column ya. Jadi di mana dia mengkonversi dari period key ini untuk tanggal menjadi seperti ini. Kemudian untuk tahun yang diambil adalah year-nya, semester bagaimana. Nah ini biasanya yang saya gunakan untuk dimensi period adalah calculate column seperti ini. Dengan primary key-nya adalah si period key. Oh ya, mungkin tadi saya kelupaan menjelaskan juga. Jadi di dalam script ini, di sini kita bisa lihat on dim. On dim. Jadi kalau default-nya adalah dia on primary. Nah, tapi untuk dimension itu sebaiknya kita rubah dia menjadi on dim. Jadi contohnya seperti ini ya, kalau misalnya saya new table script. Oke, nah dia biasanya default-nya adalah on primary, tapi kita perlu ganti dia menjadi on dim untuk yang tabel-tabel dimensi. Nah, ini saya create juga. Lalu untuk tabel transaksi atau fact table. Nah, di sini adalah data penjualan. Nah, di sini biasanya kalau di data penjualan dia ada sales number-nya, kemudian sales date-nya, kemudian customer ID-nya. Seperti ini. Jadi ada sales number-nya, sales date-nya, kemudian ada customer ID-nya, customer name, wilayahnya, lalu volume, dan sales amount. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita berdasarkan laporan tadi, kita ingin membangun
informasi dari transaksi sales maupun purchase. Karena tadi ada yang namanya supply. Jadi untuk yang market demand di sini kita bisa ambil dari sales, tapi untuk yang supply kita ambil dari transaction purchase. Nah, maka di sini kita bangun fact table-nya. Nah, ini saya sengaja komen. Jadi di sini bisa kita lihat untuk sales number kita tetap perlu ambil karena kita butuh sales order number-nya untuk kebutuhan analisa. Kemudian untuk date kita mengambil sales period key-nya. Lalu untuk customer, jadi dari dua table yang ada di transaksi sales, yang kita ambil hanya customer key, yang kita simpan maksudnya. Kemudian dari wilayah tadi juga dari dua kolom wilayah tadi, yang kita simpan hanya wilayah key-nya. Lalu kita ambil sales volume, kemudian market demand-nya, dan si sales amount-nya. On fact. Nah, ini kita execute. Begitu juga dengan yang purchase. Nah, di purchase ini ada purchase number-nya atau PO number, kemudian ada purchase date, tanggal pembelian, lalu supplier-nya siapa, lalu ada volume R&D, rate, dan purchase amount. Nah, makanya kita ambil adalah si period key-nya atau purchase date-nya, lalu supplier key-nya, lalu volume, supply, dan purchase amount-nya. Ini saya create. Oke, setelah itu jadilah data warehouse kita. Nah, seperti ini. Ada fact purchase, fact sales, dim wilayah, dim supplier, dim period, dan dim customer. Nah, dari laporan tadi, kita membutuhkan dua fact ini. Nah, tadi kan ada pertanyaan juga, apakah satu cube itu harus satu star skema? Nah, di dalam kondisi seperti ini, kita akan membuat satu cube yang terdiri dari dua star skema, yaitu ada dari star skema fact purchase dan star skema fact sales. Karena dalam satu laporan tadi, dia menggabungkan dua informasi ini. Oke. Nah, di sini, setelah ini kita akan bangun OLAP-nya. Kita isi dulu datanya. Jadi yang pertama kita isi datanya adalah dim date, dim period. Jadi saya sudah siapkan prosedur, store prosedur. Jadi di sini dia akan menginsert data dari tahun 2007 sampai 2012. Jadi saya create dulu store prosedurnya. Oke, kita arahkan ke KISTWH. Lalu sekarang kita akan menginsert. Nah, kalau kita bicara SQL Server, di situ ada 3 services yang bisa kita pakai. Jadi kalau saya alihkan ke gambar yang ini, oke. Nah, di sini sebenarnya ada 3 services yang bisa kita pakai di SQL Server. Yang pertama adalah database engine-nya. Jadi kita harus pastikan database engine itu start untuk membangun data warehouse-nya. Kemudian ada 2 lagi, yaitu integration services. Ini yang untuk proses penarikan datanya dari source data ke dalam data warehouse. Dan yang untuk OLAP-nya adalah yang service SQL Server Analysis Services. Nah, kebetulan di demo hari ini saya tidak akan menggunakan integration services, jadi ini masih saya matikan dulu. Yang saya nyalakan hanya yang analysis services dan SQL Server.
Oke, balik lagi ke sini. Oke, nah, jadi yang kita lakukan pertama adalah kita menginsert data. Saya karena tidak menggunakan integration services, saya pakai script dulu. Jadi pertama adalah saya ingin menginsert informasi dim period dari 2007 sampai 2012. Kalau misalkan saya lakukan new query, saya select from dim period. Nah, ini masih belum ada datanya. Sekarang saya execute dia dari 2007 sampai 2012. Oke, pada saat kita lihat, nah period key-nya seperti ini, 2007-0101, lalu yang kolom berikutnya adalah calculated column. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu kita juga insert lagi dim customer, mengambil dari guest demo master customer. Yang kita insert adalah business key-nya, name dan kategori. Kalau kita lihat di sini sebenarnya ada satu field lagi yang namanya customer key. Tidak perlu kita state di sini karena dia auto number. Jadi otomatis mengisi pada saat customer ID, customer name, dan kategorinya terisi. Jadi kalau misalkan saya select lagi, ini masih kosong, kita insert. Nah, maka hasilnya seperti ini. Oke. Berikutnya juga sama, kita insert lagi dim supplier. Untuk supplier key-nya tidak perlu kita mention, karena dia auto number. Nah, untuk wilayah, karena dia berubah gabungan dari dua master, maka untuk select statement-nya saya join dulu MS wilayah dengan MS SBU. Nah, ini saya insert. Nah, seperti ini. Jadi untuk wilayah Sumatera Selatan, dia masuk dalam SBU distribusi 1. Jawa Barat dan Jakarta juga distribusi 1. Jawa Timur masuk ke distribusi 2. Sumatera Utara, Batam, Riau, Singapura masuk ke distribusi 3. Oke, kemudian pada saat kita mau menginsert ke fact sales. Karena kita simpan hanya foreign key dari dimensi, maka kita perlu join dulu antara transaction sales, direct sales tadi, dengan masing-masing dimensinya. Jadi kita join ke dimensi period menggunakan sales date, dimensi customer menggunakan customer business key-nya atau customer ID-nya, dimensi wilayah kita juga menggunakan wilayah business key atau wilayah ID. Yang kita simpan hanya key-nya saja. Oke, ini saya insert. Dan begitu pun juga dengan yang fact purchase. Jadi transaction purchase kita join ke dim period dan dim supplier. Nah, tentunya ini karena saya dalam satu environment atau dalam satu instance, kita tidak membutuhkan link server, tapi kalau dalam kenyataannya nanti, karena OLTP atau data sumber datanya itu berbeda dengan data warehouse, maka kita harus buat link servernya dulu. Nah, kemudian kita insert lagi ke fact purchase. Oke, jadilah seperti ini. Ini adalah modeling dimension-nya, modeling data warehouse-nya. Lalu setelah ini kita bangun
OLAP-nya. Nah, untuk OLAP-nya saya menggunakan Visual Studio. Visual Studio. Ya. Nah, kebetulan yang saya pakai adalah yang Community Edition. Ini tampilan awalnya Visual Studio pada saat kita buka. Saya continue with code, without code dulu. Nah, hasilnya nah, pada saat kita continue without code, dia akan berbentuk seperti ini. Nah, defaultnya kalau misalkan rekan-rekan belum pernah menggunakan SQL Analysis Services, ini kita harus tambahkan dulu extensionnya ke dalam Visual Studio. Caranya adalah melalui menu extension, lalu manage extension. Nah, dari banyaknya extension ini kita filter dia menjadi analisis. Tentunya ini kita butuh koneksi internet, karena kita akan mendownload kita mendownload extension ini dari internet. Nah, di sini ada namanya Microsoft Analysis Services Project. Ini yang kita download. Karena sudah terinstall di tempat saya sudah tercentang warna hijau seperti ini artinya sudah terinstall, terdownload dan terinstall. Tapi jika belum, maka kita perlu download dulu. Nah, seperti ini misalnya, kita perlu download dulu, kemudian kita install. Kurang lebih 30 menit lah ya, untuk melakukan download dan installnya tadi. Begitupun kalau misalkan rekan-rekan ingin menggunakan yang integration services, jadi caranya juga sama, kita manage extension-nya, lalu kita tambahkan si SQL integration services ini. Jadi kita klik download, kemudian kita install. Sama kurang lebih 30 menit untuk melakukan instalasi. Oke. Jika sudah terinstall, kita bisa new project. Ini kita cari yang sudah terinstall tadi. Nah, saya gunakan yang Analysis Services Multidimensional. Oke, kita beri nama project-nya. Misalnya gas. Saya bilang gas Multidimensional Project. Kita simpan lokasi solusinya mau taruh di mana. Kemudian nama solusinya seperti apa. Kalau sudah oke semuanya, kita create. Nah, setelah kita create, dia defaultnya seperti ini. Ada data source view, cube, dimension, dan ini belum ada isinya. Nah, pertama, kita harus melakukan koneksi dulu ke data warehouse. Jadi caranya adalah kita new data source, kita klik kanan, kemudian kita new data source. Nah, kita create data source dari new connection, jadi saya klik new di sini. Nah, kemudian di sini saya masukkan informasi server name dan instance-nya. Lalu saya pilih data warehouse-nya si gas DWH tadi. Nah, sehingga dia sudah seperti ini. Kita next. Nah, di sini ada pilihan impersonation information. Impersonation information di sini kita masukkan user domain yang memiliki akses ke terhadap data warehouse maupun services dari analisis services saya tadi. Oke, setelah kita next, kita create, maka dia akan membentuk satu data source seperti ini namanya GSDWH. Setelah kita bangun data source-nya, kita lakukan koneksinya, kita sekarang bangun data source view-nya. Jadi saya right click lagi, saya klik kanan, kemudian new data source view. Nah, relational data source kita ambil dari GSDWH. Lalu kita ambil table yang ada. Jadi dim customer, dim period, dim supplier, dim wilayah, fact purchase, dan fact sales.
Lalu kita kasih nama data source view-nya. Nah, jadi di sini kita lihat untuk data source dia .ds, untuk data source view dia .dsv. Nah, dari DSV ini kita perlu bikin relationship-nya. Nah, secara otomatis jika misalkan antara fact table dengan tabel dimensi itu memiliki nama yang sama dan tipe data yang sama, dia akan membentuk relationship-nya. Tapi misalkan untuk yang period ini, karena dia berbeda, di mana di sini kita purchase period key dan di sini ada sales period key. Nah, maka yang di sini kita lakukan adalah kita membuat relationship-nya. Caranya kita right click di masing-masing fact, lalu new relationship. Bisa dari gambar diagram, ataupun bisa dari table yang sebelah kiri ini. Jadi kita right click, fact purchase, lalu kita new relationship. Source foreign key, kita pastikan dia adalah fact purchase. Lalu kita mau melakukan relasi terhadap dim period. Maka yang kita ambil adalah purchase period key dengan relasinya ke period key seperti ini. Jika dia tipe datanya berbeda, yang satu mungkin string gitu ya, satu integer, maka di sini akan muncul warning biasanya. Tipe datanya berbeda. Tapi karena ini masih sama-sama integer, nah ini dia udah otomatis oke, kemudian kita bisa oke aja. Hal yang sama kita lakukan untuk yang fact sales. Jadi new relationship ke dim period. Di sini kita ada customer key, sales period key dan dim period key. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Ini jadi ada dua star schema. Yang pertama, star schema fact purchase ke period dan supplier. Star schema yang kedua, fact sales, dia ke period, dim customer, dan dim wilayah. Setelah kita bangun data source view-nya, kita sekarang bangun dimension-nya. Jadi kita right click, new dimension. Nah, di sini saya next. Kita use existing table. Nah, yang pertama adalah dim customer yang kita bangun. Jadi key column saya adalah key customer key. Kemudian untuk atributnya yang saya ambil adalah customer name dan kategori. Lalu kita kasih nama dia customer. Lalu kita bikin dimensi yang berikutnya, yaitu supplier. Jadi kita punya tim supplier, key column saya adalah supplier key, kemudian kita ambil supplier name dan type-nya. Kita kasih nama supplier. Dimensi yang berikutnya wilayah. Kita beri nama dia dim wilayah key. Nah, yang kita ambil adalah wilayah name dan SBU name. Lalu kita kasih nama wilayah. Dimensi yang terakhir kita buat dari dimensi period. Kolom saya period key, kemudian yang kita ambil adalah year, kemudian semester name, semester, quarter, month, dan week. Nah, nanti saya jelaskan kenapa saya nggak ngambil name-nya. Jadi saya ambil year, semester, quarter, month, dan week. Lalu kita punya Oke. Setelah jadi seperti ini, sekarang saya ingin membangun hierarki dari wilayah dan period. Yang pertama dari dim wilayah dulu. Nah, di sini kita akan membangun hierarkinya. Jadi mungkin untuk
membuat lebih bagus gitu ya, kelihatan lebih bagus. Ini SBU-nya saya rename menjadi SBU aja. Dan wilayah saya rename juga dia menjadi wilayah. Oke. Lalu kita pilih SBU. Nah, kita tarik ke sebelah kanan ini dia menjadi hierarki dan wilayah di bawahnya. Jadi yang paling detail adalah wilayah. Kemudian di sini kita rename menjadi wilayah hierarki gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada muncul warning. Itu berarti kita harus mengkonfigurasi attribute relationship. Caranya adalah kita klik attribute relationship di sini. Nah, karena strukturnya adalah SBU wilayah, maka attribute relationship-nya adalah kita perlu ganti. Jadi dari wilayah key ke wilayah. Nah, ini relationship dari wilayah key ke SBU kita hapus. Nah, kita tarik dari wilayah ke SBU. Nah, jadilah seperti ini. Maka pada saat kita balik ke dimension structure, dia sudah tidak ada warningnya lagi. Jadi kita harus tentukan dia attribute relationship-nya. Begitupun dengan dim period. Misalkan saya membuat hierarki. Oh, mungkin sebelum saya buat hierarki, tadi saya ingin menjelaskan juga mengenai kenapa saya hanya mengambil quarter, semester, week, dan month-nya, bukannya name-nya. Jadi kalau kita lihat di sini, dim period, kita explore data. Nah, di sini kelihatan bahwa yang saya ambil adalah semester code-nya, kemudian quarter code-nya 1, 2, 3, 4, month 1 sampai 12, dan week 1 sampai 52. Nah, saya ambil ini karena di dimensi yang pertama adalah di sini ada yang namanya atribut. Jadi sebelah kanan sini, kanan bawah, kita lihat di sini ada key column dan name column. Defaultnya dia name column-nya itu kosong, berarti nama atau label yang tampil ke user adalah sesuai dengan key column-nya. Contohnya, nah misalkan saya deploy dulu ya, untuk melihat perbedaannya. Saya coba deploy. Untuk deploy, kita perlu edit dulu di sini. Jadi saya right click di solution-nya, kemudian saya pilih properties. Nah, pada deployment kita tentukan ininya apa namanya, nama instance dari analysis services-nya, kemudian kita ingin dia di deploy ke database apa. Nah, misalnya ini saya deploy. Oops. Oke, setelah terdeploy, nah di sini bisa kita lihat untuk month dia 1 sampai 12. Untuk quarter berisikan 1 sampai 4. Semester 1 sampai 2. Year 2007 sampai 2012. Nah, sedangkan kalau misalkan saya set name kolomnya, jadi untuk week saya ambil dari week name. Semester saya ambil dari semester name. Lalu quarter saya ambil dari quarter name. Month saya ambil dari
month name. Nah, seperti ini. Oh ya, kalau misalnya kita ada ketinggalan satu atribut, kita bisa tambahkan langsung, kita track dari data source view ke dalam sini. Misalnya kita butuh informasi date-nya. Nah, pada saat ini saya deploy lagi, oke. Nah, di sini dia muncul error. Kenapa dia muncul error? Karena di sini dia bilang ada duplicate key. Jadi pada saat kita proses, dia bilang, loh kok informasinya ada yang terindikasi duplicate. Nah, makanya yang perlu kita double maksudnya. Ya, double. Nah, makanya di sini kita perlu lakukan adalah seperti ini. Untuk untuk semester, di sini kita perlu lakukan key columns-nya. Jadi nggak hanya semester, tapi kita tambahkan dia year. Nah, seperti ini. Jadi untuk semester kita butuh key column-nya itu year dan semester. Kenapa? Karena semester 1 itu muncul di tahun 2007, kemudian muncul di tahun 2008, 2009. Jadi pada saat diproses, si OLAP-nya ini kayak mungkin bingung ya, kok ini semesternya muncul double-double. Semester 1 ini bisa muncul di 2007, 2008, 2009, 2010. Nah, sebenarnya dia milik siapa sih? Nah, makanya kita perlu set dia key columns-nya agar menjadi unik, yaitu year dan semester. Begitupun untuk yang month, quarter. Quarter juga sama. Kita perlu set dia key columns-nya menjadi year dan quarter. Nah, kemudian begitupun yang month. Month juga saya set dia year dengan month. Nah, lalu untuk week kita juga set dia year dan week. Nah, kira-kira year dan week cukup nggak ya? Kita coba deploy. Oke, berhasil. Jadi kita browse. Jadi kalau bisa kita browse, kita reconnect ya. Saya ubah dia menjadi semester. Nah, maka dia muncul seperti ini, semesternya. Lalu quarter, dia muncul quarternya. Nah, kalau tadi kita belum set key columns-nya, dia bingung quarter 1 itu kok dia ada beberapa nama, ada quarter 1 2007, ada quarter 1 2008, quarter 1 2009 gitu. Tapi setelah kita set dia key columns-nya menjadi gabungan antara year dengan si atribut tersebut, maka dia udah bisa langsung kita deploy. Nah, ini yang pertama untuk yang name column. Kemudian informasi lain yang saya ingin tampilkan di sini adalah kenapa tadi kita ambil ID-nya, maksudnya bukan name-nya, karena di sini ada yang namanya atribut order. Nah ini order by. Di sini order by-nya dia adalah key. Jadi kalau misalkan yang kita ambil tadi adalah name-nya langsung, maka dia akan order by-nya kalau untuk month, jadi dia akan di order secara alphabetical.
Jadi misalkan Agustus mulai duluan, karena dia berhuruf depannya A, gitu ya, Agustus. Nah, tapi kalau misalnya karena kita sudah set dia order by key-nya, di mana key-nya tadi kita ambil adalah kolom ID-nya atau nomornya, nah maka dia akan diordernya berdasarkan nomor tersebut. Kemudian sama seperti wilayah tadi, kita akan bangun dia hierarkinya. Hierarkinya misalkan saya drag ke sini year ya, kemudian semester saya ambil hierarki yang paling panjang dulu. Year, semester, quarter, month, week. Misalkan date gitu ya. Oke, di sini kita kasih nama dia period hierarki. Nah, tapi kita bisa juga bikin beberapa hierarki di sini. Jadi misalkan saya nggak mau lengkap seperti ini dari year sampai dengan date. Untuk analisa saya sebenarnya juga butuh cukup year langsung ke month. Nah, di sini kita rename. Oke, nah seperti tadi, dia masih memberikan warning. Berarti kita harus configure attribute relationship-nya. Jadi caranya adalah seperti tadi, kita ambil yang hierarkinya terpanjang gitu ya. Jadi year, semester, quarter, month, week, date. Maka yang harus kita lakukan adalah kita hapus dulu semuanya. Kita hapus dulu. Nah, kemudian dari date, period key ke date, kemudian dari date kita relation dia ke week. Dari week kita relation dia ke month, lalu month ke quarter, quarter ke semester. Ini tinggal kita klik drag aja ya. Jadi saya klik semester ini, saya klik, kemudian saya drag ke year. Seperti ini. Nah, jadilah attribute relationship-nya seperti ini, dan kalau kita balik ke dimension structure, maka dua hierarki ini sudah tidak ada warningnya. Nah, ini bisa kita deploy lagi. Nah, muncul error. Kenapa muncul error? Karena di sini kita lihat dia menganggap duplicate key. Jadi pada saat kita membangun hierarki, ternyata dia melihat tahun 2007 itu week 5 muncul 2 kali. Maksudnya adalah dari hierarki ini, kenapa week 5 muncul 2 kali? Karena contohnya adalah seperti ini, mungkin saya share dulu. Saya ganti share menjadi window saya ya. Window. Jadi window. Nah, kenapa week-nya dianggap muncul 2 kali? Karena seperti ini. Contohnya seperti ini. Di Mei, ini saya ambil contoh 2020 ya, Mei. Oke, di Mei 2020, atau di ini ya, di April dan Mei. April 30 itu dia masuk week, misalkan week 4 gitu ya. Tapi di tanggal 1 Mei juga dianggapnya week 4. Atau contohnya seperti ini, 31 Mei dengan 1 Juni. Jadi di bulan Mei, tanggal 31 itu dia masuk week 10 misalkan. Ternyata 1 Juni pun dia masuk week 10. Nah, makanya pada saat di hierarkinya, si Olapnya mengalami kebingungan kenapa week
10 ini ada di atribut month Mei dan atribut month Juni. Nah, oleh karena itu kita perlu set dia menjadi untuk week khususnya, kita rubah dia key column-nya. Jadi selain year dan week, dia juga butuh month di sini. Nah, jadi week 10 tadi, dia bisa berada di bawah month Mei, dan juga bisa berada di month Juni, misalkan seperti itu. Saya tambahkan month di antara year dan week, lalu saya deploy. Oke, berhasil. Lalu saya lihat hasilnya, saya reconnect. Nah, di sini di hierarki, di sini akan muncul dua hierarki tadi yang sudah kita bangun, period hierarki dan year month. Misalkan year month saya ambil, nah 2007 dia bulannya, 2008 dia bulannya. Begitupun yang full hierarki tadi, 2007, lalu ada semesternya, lalu semester quarternya, month-nya, week-nya, dan date-nya. Seperti ini. Nah, ini contohnya tadi kenapa dia error. Karena dia week 5, ternyata dia juga merupakan anak dari Februari, dan week 5 ini juga dia merupakan anak dari Januari. Maka dianggap duplicate loh, kok ini week 5 muncul di 2 bulan. Maka kita perlu set dia key column-nya. Oke, dimensi sudah siap. Berikutnya kita bangun cube-nya. Jadi kita right click di sini, kita new cube. Kita next, existing table, kita measure. Yang pertama ditanya ini adalah measure group table-nya. Jadi kita ambil dua fact ini ya, purchase dan sales. Nah, ini kita ambil measure yang ada, dan otomatis si OLAP akan membangun satu measure tambahan, yaitu count, di mana dia menghitung jumlah record dari si purchase dari si masing-masing fact table ini. Biasanya count ini bisa kita pakai untuk melakukan average. Gitu ya, misalnya kita bisa melakukan average, nah count ini bisa kita pakai. Kalau kita tidak mau pakai, tinggal kita uncheck aja. Tapi untuk demo hari ini, saya coba ambil semuanya dulu. Kemudian dimensinya saya ambil semuanya juga. Lalu guess DWH. Saya ganti ya, keep OLAP-nya menjadi mungkin guess OLAP gitu ya. Oke. Nah, jadilah kita dalam satu cube. Satu cube ini dia terdiri dari dua star schema, yaitu fact purchase dan fact sales. Nah, di sini kita bisa langsung deploy misalnya. Oke, selesai. Kita browse. Nah, jadi di sini dia sudah menyediakan tampilan seperti ini. Kita bisa ambil misalkan, oh saya mau melihat informasi. Nah, saya ambil year month, jadi langsung year month gini. Lalu saya ambil measure-nya misalnya sales amount dan market demand. Oke, saya execute. Nah, kurang lebih tampilan seperti ini. Nah, satu hal di OLAP Cube kita bisa menambahkan kalkulasi. Jadi misalkan saya ingin membandingkan sales amount tahun ini gitu ya, dibandingkan dengan sales amount tahun sebelumnya. Nah, di sini kita bisa tambahkan yang namanya kalkulasi. Atau mungkin sebelum saya masuk kalkulasi, saya cek dulu apakah ada pertanyaan gitu ya. Oke, SCD tipe 2 how to implement. Nah, jadi SCD tipe 2 berarti kita ada tambahkan dua kolom. Tambahkan dua kolom, yang pertama adalah start date sama end date. Jadi di start date-nya itu nanti dia menandakan
kapan kapan record itu mulai kok berhenti. Oke, ya recordnya di meeting, meeting ini di record, webinar ini nanti bisa di-share di YouTube channel dari SQL Server Indonesia. Oke, saya lanjut. Jadi di sini kita bisa lakukan kalkulasi. Jadi kalkulasi yang pertama adalah saya ingin mengambil informasi dari sales amount tahun sebelumnya. Caranya adalah kita create new calculated member di sini ya. Kita klik new calculated member, lalu saya beri nama sales amount last year gitu ya. Dia sebagai measure, kemudian expressionnya ini saya copy paste saja. Jadi kita bisa menggunakan fungsi yang namanya adalah parallel period. Jadi di sini fungsi parallel period ini adalah saya mengambil dari dimensi period dari year, koma 1 ini berarti 1 tahun sebelumnya. Jadi kalau misalkan kita ambil 2 berarti 2 tahun sebelumnya. Jadi saya ngambil dari dimensi period, lalu atribut year. Di sini ada sintaks adalah 1, berarti 1 tahun sebelumnya untuk measure sales amount. Nah, kemudian format stringnya kita juga tentukan. Format stringnya dia seperti ini. Kemudian non-empty behavior ini berarti jika ternyata datanya adalah empty, dia akan langsung lewat aja, jadi nggak akan dia lihat. Nah, di sini kita perlu centang ke sales amount karena calculated member ini mengambil dari si sales amount. Jadi untuk mempercepat kerjanya si OLAP aja. Jadi jika ternyata dia empty, ya udah dia akan tetap dia biarin empty, nggak akan dia hitung. Kemudian ini kita bisa simpan dia ke dalam mana, jadi saya gabungkan dia ke dalam measure fact sales. Atau kalau kita mau bikin folder baru, juga kita bisa taruh di sini. Nah, sementara seperti ini, di sini ada remark no issues found. Kita save, kemudian kita deploy. Nah, setelah itu kita bisa browse lagi, kita lihat. Oke, saya reconnect. Jadi setelah kita deploy, selalu kita harus reconnect dulu ya, untuk refresh. Misalkan seperti tadi, saya ambil period year month. Period year month, kemudian measure-nya saya ambil sales amount dan sales amount last year. Nah, seperti ini. Karena kita tidak mempunyai data 2006, maka sales amount-nya muncul, tapi di last year-nya dia tidak ada, 0. Tapi begitu kita masuk ke 2008, Januari 2008 nilainya adalah segini. Nah, Januari tahun sebelumnya adalah 27 juta gitu ya, kurang lebih. Kemudian yang Februari 2008 juga segini, 251, di Februari 2007-nya di 262. Oke, ini untuk calculation last year.
Nah, yang lain lagi kita biasanya juga butuh yang namanya year to date. Kita ingin melihat pencapaian kita sampai dengan current month. Kayak sekarang bulan Juni gitu ya. Dari awal tahun Januari 2020 atau dalam data ini nanti dari Januari 2007 sampai dengan tahun berjalan. Ya, caranya adalah kita tambahkan new calculated lagi. New calculated. Nah, untuk year to date, kalau tadi dia last year itu kita pakai fungsinya namanya parallel period. Kalau untuk year to date, kita ada yang namanya period to date. Jadi di sini adalah sales amount. Year to date, dia measure. Nah, di sini saya masukkan fungsinya ya. Jadi kita sum, kita ingin menjumlahkan period to date. Period to date itu berarti sampai dengan current bulannya atau current membernya. Jadi kalau di sini seperti ini, dia sintaksnya adalah period. Kita ambil dari year, karena kita ingin menjumlahkan dari awal tahun sampai dengan current member, sampai dengan bulan ataupun quarter ataupun semester yang dipilih pada saat kita tampilkan di browsernya. Gitu ya. Mengambil dari measure sales amount juga. Dan kita format stringnya kita tentukan juga, misalkan yang ini, lalu non-empty behavior-nya sama, kita centang lagi yang sales amount, associated-nya saya taruh di fact sales. Maka pada saat kita deploy, nah, jadi perhatikan di sini ada current member gitu ya. Jadi pada saat saya browse, saya refresh, saya reconnect. Misalnya periods-nya saya ambil year sama semester, sama measure-nya adalah si sales amount dan sales amount year to date. Nah, di sini kelihatannya kalau yang calculation ini dia bentuknya ada kayak seperti mesin atau kalkulator seperti ini. Nah, jadi di sini kita lihat current member adalah si semester. Berarti semester 1 dia sales amount-nya year to date-nya adalah sama gitu ya, tapi begitu semester 2 dia adalah sum dari ini dan ini. Begitupun kalau misalkan yang semester saya keluarin, saya sekarang ambil month-nya. Nah, current member. Nah, berarti Januari dia nilainya sama, tapi untuk Februari dia adalah penjumlahan untuk yang year to date, penjumlahan dari 270 dengan 262. Dihasilkannya 533. Lalu begitu juga ke bawahnya. Sampai dengan Desember 2007. Begitu Januari 2008 dia ngulang lagi. Jadi dari karena kita melihatnya dan menghitungnya dari awal tahun. Nah, kemudian mungkin satu contoh lagi kalkulasi yang sudah pernah kita buat itu bisa dipakai untuk kalkulasi berikutnya. Nah, maksudnya adalah saya ingin mengambil misalkan year to date tapi last year. Jadi di sini saya tambahkan last amount year to date last year. Nah, di sini untuk measure-nya saya mengambil dari sales amount year to date. Seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan calculation measure untuk dipakai di calculation measure yang lain. Sama format stringnya kita tentukan, kemudian non-empty behavior-nya. Nah, dia tidak akan, untuk calculated measure, dia tidak akan muncul di sini. Jadi yang perlu kita centang adalah sumber dari si calculated measure yang kita pilih. Jadi maksudnya adalah sales amount di sini, sales amount year to date di sini dia menggunakan dia mengacu ke measure sales amount. Maka yang perlu kita centang adalah si sales amount. Gitu. Seperti itu. Kemudian kita taruh lagi dia misalkan di dalam fact sales. Kita save lalu kita deploy lagi.
Nah, setelah selesai kita browse, reconnect, kemudian kita tampilkan tadi year, kemudian month, kemudian saya ambil measure-nya adalah sales month YTD dan sales month YTD last year. Nah, seperti ini. Di sales month YTD-nya untuk Januari 2008 dia 263, dia last year-nya di Januari 2007 dia 270. Untuk Februari yang 2008 dia 514, maka yang year to date last year-nya dia 533. Seperti ini. Nah, jadi ini nanti kita bisa tampilkan dalam bentuk grafik dan seterusnya untuk perbandingan. Oke, mungkin satu informasi lagi di sini ada yang namanya translation. Jadi misalnya kita ingin membuat pelaporan atau aplikasi gitu ya dalam format bahasa yang berbeda-beda. Dan di sini kita bisa tambahkan aja new translation, misalkan saya ambil Indonesia gitu ya. Nah, di sini kita bisa tambahin, oke, misalkan purchase volume itu menjadi volume pembelian gitu. Lalu dia supply persediaan gitu ya. Dan seterusnya. Pada saat di browse ini kita bisa pilih language. Atau di sini kalau bahasa aplikasinya dia lokale ya, lokale. Nah, di sini kalau misalnya nanti kita sudah deploy kemudian kita pilih Indonesian, nanti dia akan berubah. Kalau sudah kita deploy ya, dia akan berubah tadi. Jadi misalkan yang tadi supply purchase menjadi pembelian dan seterusnya. Ini kalau sudah kita deploy. Oke, kurang lebih ini demonya. Jadi mungkin kalau kita lihat setelah hasil deploy tadi ya, saya ganti ke sharing yang ini. Nah, jadi saya connect. Jadi pada saat saya connect ke analisis services-nya, di sini ada database kita tadi yang sudah kita deploy namanya gas multidimensional project, di mana dalamnya ada cube si gas OLAP ini dengan dimensinya ini. Oke, kurang lebih itu demonya untuk OLAP. Saya kembali ke slide. Saya kembali ke slide ini. Oke, terakhir question and answer lagi. Saya coba cek apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan. Masih ada satu pertanyaan tuh Mas. Oke, siap. Rizal sama dari Mas Rizal. Sorry, dari Mas Anonimus. Anonimus ya, oke. Apakah cube itu hanya berlaku untuk fact-table saja? Apakah cube itu hanya berlaku untuk fact-table saja? Untuk fact-table saja. Jawabannya adalah pokoknya selama dia didaftarkan di data source view, itu bisa kita pasang di dalam cube. Jawab gak kira-kira? Jadi selama tabelnya terdapat di dalam data source view, maka itu bisa kita pakai sebagai cube. Tapi tentunya ya harus ada relasinya. Kita harus pasang relasinya dari table tersebut ke dimensi ataupun ke table fact. Oke, masih ada pertanyaan yang lain mungkin? Ada satu lagi dari anonim juga. Cara agar cube tersebut dapat dipakai oleh user-user lain bagaimana? Agar cube tersebut dapat dipakai oleh user-user lain. Oke. Jadi defaultnya
semua yang diberikan akses ke analysis services itu bisa mengakses cube-nya. Jadi misalkan contohnya adalah di sini. Oke. Nah, default-nya semua yang diberikan akses ke analysis services di security ini dapat mengakses cube-nya. Tapi jika dia tidak diberikan akses full ke dalam service analysis-nya, itu kita bisa tambahkan melalui roles. Contohnya saya share yang ini. Nah, di sini ada roles. Kita bisa new role. Nah, di sini kita bisa set membership-nya. Tentunya membership-nya yang bisa kita tambahkan adalah user-user yang terdaftar dalam domain dari perusahaan. Jadi saya bisa tambahkan user-usernya di sini. Untuk role sales. Ya. Jadi jika sudah ada, kita bisa set juga apakah si role ini hanya untuk read atau bisa ngeproses si cube-nya atau full control. Nah, biasanya kita kasih dia sebagai read definition aja. Kita tentuin membership-nya, kemudian kita tentuin dia bisa read dari data source mana, lalu cube-nya yang mana aja. Jadi misalnya kita punya ada 5 cube, 10 cube, nah ini kita tinggal centang aja. Apakah di sini dia kita berikan akses read. Nanti ada cube yang kedua kita berikan akses atau enggak. Jika tidak ada, ya kita set dia none. Gitu. Kurang lebih ini cara memberikan akses terhadap cube. Oke. Ada pertanyaan lagi mungkin? Ini ada satu lagi. Ya. Mungkin terakhir ya. Jika data di DB sudah jutaan row, bahkan lebih, disarankan langsung DWH dulu atau tuning atau big data? Untuk tuning atau big data. Jadi gimana? Sorry pertanyaannya ulang. Jika data di DB sudah jutaan row, bahkan lebih, disarankan langsung data warehouse dulu untuk tuning atau big data. Data warehouse dulu untuk tuning atau big data. Nah, kalau untuk big data biasanya beda ini ya, beda konsep ya. Kalau kita bicara big data berarti selain data warehouse juga ada gabungan dari data unstructured. Gitu ya, misalnya kita punya data berupa email gitu ya. Email atau mungkin data dari sosial media. Nah, jadi tergantung kebutuhannya sih. Jika memang ternyata kita analisanya sampai ke mungkin media sosial tadi, ya berarti kita mengacu ke big data. Tapi kalau misalkan hanya data-data analitik yang bisa kita dapatkan langsung dari data warehouse, ya berarti kita berikan aksesnya ke data warehouse. Dan untuk analytical ini sebaiknya jangan langsung ke database-nya, walaupun usernya sudah di-allow untuk mengakses ke database langsung, gitu ya, ke database transaksional, pemahaman saya. Jadi kita harus tetap bikin data warehouse, nah user tersebut diberikan akses ke data warehouse-nya. Nah, biasanya data warehouse ini dia lokasinya berbeda dari si database transaksional. Mungkin kalau boleh nambahkan, kegunaan data warehouse dengan big data mungkin agak lain kayaknya. Ya. Kalau data warehouse kan ujung-ujungnya adalah proses analisa ya. Jadi bukan untuk menyimpan data yang sangat besar dan unstructured, bukan itu. Jadi lebih ke kayak OLTP versus OLAP lah kayak gitu. Ya, setuju. Mungkin Mas Kiki untuk tambahannya. Oke, semoga itu menjawab ya. Jawab pertanyaannya. Oke, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 12. Tidak terasa. Mungkin saya kembalikan ke Mas Kiki selaku moderator untuk webinar hari ini. Oke.
Terima kasih Mas Albert atas sharingnya. Mungkin hari ini kita bisa akhiri sesi webinar yang ketiga ini, dan juga terima kasih atas sharing maupun kehadiran teman-teman sekalian di sesi ini. Berharap mungkin tetap penasaran ya, jadi sehingga semangat untuk belajar atau untuk sharingnya tetap dikembangkan atau diteruskan gitu ya. Nah, sekali lagi terima kasih untuk hadir di acara webinar ini. Beberapa pertanyaan segala macam juga kita udah jawab. Kalau memang masih ada pertanyaan lagi, boleh ditanyakan langsung ke Facebook SQL Server Indonesia maupun langsung ke Mas Alfred ataupun saya gitu ya. Oke, nggak kerasa waktu sudah lewat ya. Tadi kita jadwalnya 11.30 ya. Tapi jadinya jam 12, tapi ya nggak apa-apa, mudah-mudahan semua bermanfaat. Dan nantikan webinar series 4 yang rencananya akan dibawakan oleh Mas Azur. Oke. Mungkin cukup ya Mas Albert ya? Ya, dari saya oke, cukup. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Tunggu nanti hasil recordingnya di channel SQL Server Indonesia Community di YouTube. Nanti akan saya kasihkan ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.